Ya, ini agak saya pelan dikit lah ini, karena ini konsep infeksi, bagaimana terjadinya itu infeksi. Ya, oke, ini tujuan nanti baca aja, ini tujuan baca aja, pokoknya baca. Nah, ini saya ulang lagi seperti tadi, ya. Sesungguhnya kita punya rumah sakit memiliki peran meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Ketika kita memberikan pelayanan harus bermutu, akuntabel, dan transparan. Supaya ada kenyamanan dan keamanan pasien yang kita sebut patient safety. Dalam patient safety ada 6 goals. Goals kelima, mengurangi risiko HAIS. Nanti ada di program ya. Oke, jadi ini infeksi terkait pelayanan kesehatan. HAIS lahir 2007. Sebelumnya disebut nosokomial. Karena nosokomial itu di rumah sakit. Kalau HAIS itu di mana pelayanan kesehatan diberikan, healthcare associated infection. Oke. Penyebabnya bisa endogen, eksogen. Endogen dari dalam tubuh pasien. Eksogen dari luar tubuh pasien. Inilah saya bilang tadi, 40% dari diri pasien, 60% dari luar tubuh pasien. Dari siapa? Dari kita-kita ini. Melalui alat yang kita masukkan, melalui tangan kita yang masukkan. Ya. Jadi dari tangan, dari alat, dari mulut kita masuk ke pasien. Kalau endogen itu sulit kita kendalikan karena itu dari pasien yang sudah ada penyakitnya. Sama dengan zaman sekarang, ya. Zaman sekarang ini pandemi virus corona, COVID. Saya sudah mendengar ini tahun 2011 ketika ada Kongres Infection Control di Melbourne. Pada waktu itu, kalau nggak salah orang Chinese, kalau orang mana yang bicara, atau orang Australia, akan ada nanti virus yang berasal dari kelelawar. Dan dia bermutasi, masuklah ke manusia. Jadi virus ini seperti flu-flu biasa. Nah, jadi kalau ada pejabat ngomong-ngomong flu-flu biasa, saya nggak salahkan dia. Emang ada itu dulu dikeluarkan, seperti flu-flu biasa. Yang penting kita tingkatkan imunitas. Tapi kalau ada komorbid, ada penyakit penyerta, ini memang berat. Berat. Oleh karena itu, kita harus lebih waspada. Jadi sebelum itu, sebelum COVID, dia bilang dulu ada dari Timur Tengah yang keluar MERS-CoV. Yang berasal dari UNTA. Itu udah kan, tahun 2017. Udah ada itu. Cuma nggak sampai pandemi di Indonesia. Tapi nanti ini yang namanya yang dari virus corona ini dari kelelawar, dia seperti flu. Jadi satu flu semuanya menyebar jadi flu semua. Nah, ini satu klaster, satu orang flu. Nanti semuanya jadi flu. Sama dengan ini kan. Jadi satu orang kena COVID, nanti semuanya jadi dilihat jadi satu klaster. Karena cepatnya dia itu. Tapi kita harus waspada, tetap ada, oke? Jadi kalau dibilang di medsos sana itu seperti flu biasa aja, memang iya, gitu. Jadi ini adalah endogen eksogen. Secara masalah ini masalah HAIS. Dia meningkatkan length of stay, biaya meningkat, mortalitas, morbiditas, pendapatan rumah sakit menurun, pendapatan pasien menurun, ya. Tuntutan hukum, bisa tuntutan hukum. Secara epidemiologis, saya nggak tahu data di Indonesia ini, karena belum ada yang keluar. Tapi saya ada data di rumah sakit jantung ini, saya tahun terakhir, infeksi darah saya 5,5. Ini saya masih bekerja, saya masih mengambil. Ventilasi sekarang 14,5 per mil, ISK 1,7, IDO 2,3. Tapi banyak rumah sakit ketika dia presentasi mengatakan infeksinya IDO-nya di bawah 0, di bawah 1. VIP-nya 0, sekian. Kalau saya tertawa, terus terang aja, aduh ini orang ngibul-ngibul. Di mana ada rumah sakit pendidikan besar, banyak pasien, bisa VIP-nya di bawah tingkat di bawah 1%, di bawah 5%. Saya aja masih 14,5. Yang dari 60, tadinya 60. Nah, itu jadi kita hati-hati ya. Jadi kita bekerja bukan ABS asal Bapak senang. Untuk memenuhi kebutuhan akreditasi, biarlah saya buat seperti ini. No. Takut akan Tuhan. Saya ini data saya, real. Dulu saya IAD saya dari 14 menjadi 5,3. Enggak ada saya punya 0. Saya survei sendiri bersama teman-teman saya. Oke.
Jadi inilah latar belakang ya bagaimana kita menjadi infeksi. Nih. Jadi ada segitiga epidemiologi. Mohon pada kita semua harus menguasai segitiga epidemiologi. Host, agent, environment. Ya, host, agent, environment. Jadi tingkat daya tahan kita host kita itu akan dipengaruhi oleh umur, seks, ras, imunitas, pekerjaan, keturunan, kebiasaan. Ya, kalau untuk COVID ini imunitas, usia, geriatrik, ya itu sangat rentan. Ya, kemudian ada penyakit komorbidnya. Kemudian agen bakteri, virus, jamur, rickettsia, parasit. Dalam hal ini COVID adalah virus. Coronavirus, corona. SARS-CoV-2. Berarti ada SARS-CoV-1, SARS. Ini SARS-CoV-2 adalah virus corona. Lingkungan, jadi lingkungan fisik maupun non-fisik. Non-fisik itu cuaca, udara, air, tanah, dan sebagainya. Non-fisik budaya, norma, nilai, ya dari istiadat. Jadi ini terpengaruh, misalkan, ini karena lingkungan. Ini lingkungan di suatu daerah. Dia katakan kalau misalkan makan ikan itu cacingan, nggak dimakan. Ya, jadi kurang gizi lah dia ya. Biar bisa sembuh disembur-sembur. Nah, itu jadi infeksi lah. Itu dari pengaruh lingkungan. Jadi bisa pengaruh lingkungan. Seperti kita ini juga pengaruh lingkungan juga. Kita lihat di Wuhan begitu kita. Itu disemprot-semprot semua jalan raya. Jalan raya disemprot-semprot. Sekarang kenapa nggak disemprot? Kenapa nggak disemprot sekarang? Berapa ratus juta uang negara keluar ke sana. Kenapa sekarang harus stop? Dari awal kan di stop itu nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Tapi semuanya pintar. Break chamber. Semprot. Manusianya pun disemprot. Sampai sekarang ada manusia disemprot. Masuk rumah sakit. Hilangkan itu. Kalau ada di sini masih disemprot-semprot manusianya, berarti PPI-nya nggak ngerti. Jadi mulai sekarang udah belajar PPI, saya sudah sampaikan. Jadi itu lingkungan, pengaruh lingkungan. Ngapain lo semprot-semprot? Jadi awal-awal disemprot sama saya, kasih berita sama saya. Bu Kosti habis semua ikan saya di kolam, ditunjukkan sama saya. Mati semua ikan saya di kolam, disemprot sama orang. Bayangkan ikan aja mati. Silia-silia makam itu mati nanti. Kamu jangan bilang, udah keburu mati semua ikan saya. Ini rantai infeksi. Jadi ingat ya, segitiga epidemiologi, host, agent, environment. Ini lagi ada rantai infeksi. Oke. Rantai infeksi ada 6 unsur. Yang pertama agent, bakteri, virus, jamur, rickettsia. Oke. Bakteri, virus, jamur, rickettsia, parasit. Untuk pandemi, untuk virus corona, dia namanya si virus corona, SARS-CoV-2. Dia virus. Dia bukan bakteri, dia ada di RNA, bukan di DNA. Dia nggak bisa hidup lama di udara. Jangan dengar lama, bisa berhari-hari di udara. Dia hidup harus ada inang. Tahu inang? Harus ada dia punya tempat tidurnya yang enak, empuk. Mana itu? Selaput lendir. Jadi dia berkembang biak di selaput lendir mulut, hidung, mata. Paling banyak di hidung, selaput lendir, di mulut. Oke? Jadi kalau dia di benda mati, dia nggak bisa lama hidup di sana, sebentar akan mati. Jadi nggak usah takut, dibilang itu bisa berhari-hari virus di udara. Mana ada di udara? Ya dia itu kecil, dia akan jatuh. Ya. Jadi reservoirnya si kuman-kuman tadi, bakteri, virus, jamur, rickettsia, itu ada di manusia, ada di binatang, ada di tumbuh-tumbuhan, ada di air, ada di tanah. Oke. Makanya reservoir itu makanya tidak boleh manusia itu berduyun-duyun datang ke rumah sakit untuk besuk. Zaman PPI kan dia bilang nggak boleh besuk rame-rame. 2 orang cukup 10 menit. Sekarang dibilang tidak boleh besuk karena COVID. Bukan zaman COVID aja. Dari dulu dia dibilang nggak boleh berduyun-duyun, satu batalion datang ke rumah sakit. Tapi orang nggak peduli. Dari dulu dia bilang jangan gelar tikar makan-makan seperti binaria itu ruangan perawatan. Dari dulu dia omongin. Ya saya pernah di Panti Wilasa kan bicara. Jadi sekarang zaman COVID, mereka baru sadar. Jadi COVID ini memang ada juga faedahnya. Meminimalkan orang datang ke rumah sakit, tapi banyak juga ruginya. Nggak ada lagi operasi, income keluar, beban ekonomi Indonesia turun. Ya, bebannya besar.
Kemudian binatang, makanya nggak boleh ada binatang di rumah sakit, dia reservoir. Anjing, kucing, kucing, babi, segala macam lah, nggak boleh. Saya pernah ke satu rumah sakit, anjing masuk ke ruang perawatan, biasa aja mereka, aneh buat saya. Kucing di UGD tidur di berangkat, saya bilang itu pasiennya keberapa itu pasien Mr. White? Emang ada orang negeri pasien kita itu? Oh itu kucing Bu. Kok kucing bisa di tempat tidur di berangkat? Sampai sekarang pun bisa kucing di ruang pandemik. Nah, tuh. Dia reservoir. Ya, banyak. Kemudian tumbuh-tumbuhan, makanya tidak boleh ada tanaman-tanaman tumbuh-tumbuhan di ruang keperawatan. Woi, nggak boleh. Ya, air, tanah, dan tidak boleh ada tanaman genangan, tidak boleh ada tanah. Oke. Jadi untuk virus corona, dia beradanya di selaput lendir, mulut, hidung, mata. Oke. Di sana tempat berkembang biaknya tuh. Makanya kenapa itu istrinya sakit, suaminya kena. Suaminya sakit, istrinya kena. Anaknya sakit, nah, bapaknya kena. Tidak menjalankan protokol kesehatan. Portal of exit, pintu keluar. Pintu keluar masuk, pintu keluar kuman itu masuk. Ini pertanyaan tadi ada kan? Ada pertanyaan tadi. Pintu keluarnya kuman tadi, si mikroorganisme itu, melalui 2 jalur aja. Ingat 2. Membran mukosa, kulit yang tidak utuh. Catat. Membran mukosa, kulit yang tidak utuh. Mana membran mukosa? Ada 6. Ada 7 ya. Ada berapa nih? Mari kita hitung. Membran mukosa mata, ada lubangnya. Lubang mata ada kan? Jadi membran mukosa itu yang harus punya lubang ya. Biar nanti Anda tahu bahwa tidak bisa masuk dari kening, nggak bisa dari leher, nggak bisa masuk. Jadi si virus tadi masuk dari membran mukosa mata. Dua-duanya. Maka harus pakai kacamata. Kalau saya bilang kalau keluar rumah pakai kacamata, nggak bisa kacamata ini pakai kacamata Ray-Ban. Belilah dari jalan sana 10.000 juga ada, 50.000 ada. Tutuplah masker mulut sama hidung. Mata ada 2 lubang. Kemudian hidung ada 2 lubang. Masuk dari mata, masuk dari hidung 2. Oke. Kemudian masuk dari mulut, lubangnya 1. Maka tutuplah mata, tutuplah hidung, tutup mulut. Pakai masker dan kacamata. Ada lagi lubang yang lain. Ini ada 5 ya. Ada lubang yang lain, lubang telinga. Bisa masuk dari sana, bisa. Serangga-serangga ada lubangnya, bisa sampai masuk ke dalam. Ada lubang. Tapi sangat sulit karena liku-liku. Banyak tebing-tebing di sana. Jadi susah masuk. Ya. Tapi bisa dari sana, bisa. Keluar dari sana bisa. Bisa keluar, itu apa namanya itu? Keluar itu nanti dia keluar dari mata kita, dari telinga, apa itu? Kotoran-kotoran dari telinga. Kotoran dari mata, keluar dari hidung, keluar dari mulut, keluar. Ya, ludah, jangan meludah sembarangan. Ya, batu sembarangan. Jadi keluar dia, pintu keluarnya, nanti pintu keluar sama pintu masuk sama. Lubang mata, lubang hidung, lubang mulut, lubang telinga. Sama di bawah lubang urogenitalia. Urogenitalia buat lelaki 1, buat wanita 2. Jadi di 7 tambah 2 di bawah 9 urogenitalia. Buat lelaki ada 8. Tambah lagi saluran pencernaan bawah di belakang, anus. Berarti buat wanita 10. Buat pria 9. Itulah pintu masuk kuman ke tubuh kita. Tapi buat si virus corona hanya 3 pintunya. Dia nggak bisa masuk keluar dari anus. Saya nggak tahu, katanya dari feses. Ya itu masih pertanyaan juga, masih question mark itu. Jadi 3. Ketika Anda batuk, ketika Anda bersin, ketika Anda bicara, keluarlah. Makanya harus pakai masker setiap orang. Dan setiap orang kita anggap suspek. Kita anggap suspek. Makanya saya pun di rumah saya anggap anak saya itu juga suspek. Karena anak saya ke rumah sakit. Ya, suami saya juga karena dia suka keluar-keluar. Dan tahu dapat tetangga. Jadi kita anggap suspek semua. Tapi kita tinggalkan data tubuh. Kemudian dia transmisi dia. Dia bertransmisi kemana? Melalui apa? Kontak dan droplet. Oke, kontak dan droplet. Jadi kalau kontak, maka pakai sarung tangan sama gaun ketika melayani pasien. Karena dia dua-dua sama kontak, maka pakai sarung tangan gaun dan pakai masker dan penutup mata dan face shield. Gitu. Itu. Ya. Jadi kalau orang di depan, di ruang triase, pakai hazmat, kasihan saya. Dia panas-panas, nggak bermanfaat.
Dia bukan mencegah si COVID masuk ke tubuhnya, bukan. Kalau dia sudah pakai masker, pakai kacamata, pakai face shield, udah aman dia. Jadi dia sampai nggak bisa bergerak, sampai gimana, minum nggak bisa, kencing nggak bisa, maka dia pakai pampers. Dia pakai pampers. Dia pakai pampers sama yang terjadi? Basah-basah. Bisa kita bayangkan? Pakai pampers melayani pasien, apa nggak bau amis? Tapi itulah, jadi itu kerugian-kerugiannya, nggak perlu. Kemudian, masuklah dia tadi melalui transmisi droplet kontak. Masuklah dia ke manusia. Masuk manusia dari mana? Pintunya sama, mulut, hidung, mata. Jadi kalau dia kontak droplet, ketika orang batuk, hacem atau bersin, hacem. Orang dekat, langsung masuk dihirup dia. Melalui hidungnya. Masuk ke hidungnya lah. Atau ke mulutnya lah. Kalau kontak, dia tidak melakukan cuci tangan. Dia pegang-pegang mulut. Pegang-pegang mata. Pegang-pegang hidung. Makanya jangan pegang sentuh-sentuh wajah dengan tanganmu. Bukan zaman COVID. Dari zaman dulu ketika 2007 saya ngasih ini, saya sudah bilang jangan suka-suka ngupil-ngupil, megang mulut, masukin pulpen-pulpen ke mulut. Jangan menjilat-jilat gigi kukumu. Dari dulu udah ngomong. Bukan zaman COVID aja. Oke. Kemudian masuklah dia ke pasien, ke host yang imunokompromis, yang punya komorbid, usia lanjut, gangguan kardiovaskular, gangguan pernapasan, gangguan metabolisme tubuh seperti DM, kemudian ada kanker. Lihat saudara-saudara kita yang sudah dipanggil Tuhan terlebih dahulu. Hampir semua punya komorbid, minimal punya asma. Oke. Jadi kalau orang sakit, tidak boleh merawat pasien. Dari dulu saya ngomong ketika perlindungan kesehatan karyawan standar perkosan, ya standar kewaspadaan standar, tidak boleh bekerja kalau batuk atau flu. Jangan paksakan. Dari dulu bukan zaman COVID lagi, ya. Kenapa? Nanti daya tahan tubuhnya akan turun. Dia daya tahan tubuhnya akan turun, kan dia akan tersakit. Kemudian dia bisa menularkan kepada orang lain. Inilah rantai infeksi yang harus kita kuasain. Tolong semua dokter, perawat, siapapun, kita petugas kesehatan, ini harus kita kuasain. Ini nanti bisa kita ceritain sama orang. Oke? Jadi kalau saya masuk ke ruang COVID, saya pakai masker, saya pakai menutup mata, saya pakai tutup masker sama hidung. Aman, saya aman. Tapi janganlah saya begitu udah aman, sampai rumah saya masuk ke sofa, saya tidur-tidur, saya nggak cuci tangan. Ini saya pegang-pegang. Nggak bisa. Atau, mohon maaf. Atau, mereka saya melihat ketika kunjungan, ini ruang apa? Ruang istirahat dokter. Oh, dokternya istirahat. Iya. Spraynya sama nggak? Sama. Nggak diganti? Enggak. Nggak boleh, saya bilang. Semua orang kan kita anggap suspek. Kamu kalau mau tidur, ambil kamu punya sarung dari rumah, ambil alas dari rumah. Nggak boleh. Harus begitu. Saya lakukan itu. Saya sama anak saya kalau tugas, saya bilang, kamu kalau ada waktu, kamu di kursi, jangan tidur. Ya, saya bilang kamu di kursi, jangan kamu tidur. Karena kalau kamu tidur, kamu bawa spray dari rumah. Gitu. Itu salah satu faktor. Nyancas kita kalau tidur, itu bisa menyebabkan. Oke? Ya? Oke. Ini tadi sudah saya sampaikan. Ya. Nyamuk, lalat, tikus, nggak boleh makan salmonella. Ini ada tahapan riwayat alami penyakit. Ya, tahapan riwayat alami penyakit. Ini saya belajar ini ketika saya di FKM. Jadi pada saat sekarang kita adalah fase prepatogenesis. Artinya di sekitar kita ini ada kuman-kuman. Di baju saya ada kuman, di tempat tidur, di meja ini ada kuman, di laptop saya ada kuman. Jadi saya perlu disemprot, nggak perlulah saya disemprot, ada kuman kok. Kan dia harus masuk ke mulut. Masuk mulut bagaimana? Dia nggak bisa masuk sendiri, dimasukkan. Siapa yang memasukkan? Tangan. Itu masukkan. Jadi saat ini kita masih tahap prepatogenesis. Nanti kalau kuman masuk ke dalam tubuh kita, ada fase inkubasi. Sampai dia timbul gejala, itu namanya masa inkubasi. Mulai masuk, timbul gejala. Kalau untuk macam-macam masa inkubasi ya, virus corona juga macam-macam, bisa 2-5 hari ya. Jadi nanti kita lihat masa inkubasi.
Maka banyak orang masuk, dia punya COVID, ada positif, tapi tidak menimbulkan gejala. Bisa seperti itu, nggak timbul gejala dia. Karena data tubuhnya kuat, tapi dia bisa menularkan kepada orang lain. Tapi kalau dia sudah tidak kuat, dia akan ngobati sendiri dulu deh. Ini pasien gini, aduh kok sakit kepala saya ya, nggak enak yang ngilu, badan apa saya ngilu-ngilu nih, sendi-sendi saya. Minum Panadol lah dia, minum Panadol. Rupanya semakin berjangkit, semakin berat. Maka sudah penyakit lanjut, dia nggak kuat, dia datang ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit dirawat lah, minta tolong sama perawat dan dokter. Nanti baru terakhir pasca patogenesis, ini dia bisa sembuh sempurna, bisa sembuh cacat, atau jadi karier dan meninggal dunia. HAIS, infeksi yang terjadi selama proses perawatan di rumah sakit, pasien kes. Di mana ketika pasien masuk, tidak ada infeksi, tidak masa inkubasi. Termasuk infeksi dalam rumah sakit, muncul setelah pasien pulang. Contohnya pasca operasi. Atau infeksi pada petugas karena pekerjaannya. Petugas luka tusuk jarum, terkena HIV/HBV, HAIS. Petugas terkena TB, ya dari rumah sakit. Tapi harus dibuktikan di rumah sakit. Jangan-jangan dapat dari rumahnya. Jangan-jangan suaminya juga TB. Itu harus di tracking. Itu juga HAIS. Ini tadi ada pertanyaan. Jadi sudah terjawab nanti kan. Gampang kan? Nih, jadi tidak ada 3x24 jam, 2x24 jam, tidak ada waktu. Ya. Jadi ini buatlah PPI. Tadi saya bilang orang itu bikinlah PPI. PPI ini apa? Suatu upaya kegiatan. Kita hanya berupaya melakukan suatu kegiatan intervensi, melakukan satu intervensi, ya, untuk mencegah, meminimalkan kejadian infeksi pada pasien, petugas, pengunjung, dan masyarakat sekitar rumah sakit, dan fasilitas kesehatan lainnya, ya, yang itu melalui pengkajian, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Jadi kita harus lakukan kaji. Setelah kita kaji, baru kita lakukan perencanaan, baru dilaksanakan dievaluasi. Yang melakukan pengkajian komite PPI, perencanaan komite PPI, pelaksanaan oleh orang ruangan, evaluasi oleh PPI. Seperti ini, kalau ini gambar ini, mereka ini duduk. Kalau saya tidak boleh nih, ngapain lu duduk di sini, memperlama orang? Tidak boleh ada tempat duduk untuk menunggu pasien di sini. Apalagi pengunjung. Nanti jadi lama-lama, karena berkunjung 10 menit. COVID nggak COVID seperti, kalau COVID nggak ada yang datang, nggak berani. Ya, ini seperti itu. Jadi mereka ini juga berisiko terjadi infeksi, sama dengan petugas ini juga. Ya, maka tujuan PPI, kenapa sih harus melakukan PPI di rumah sakit? Buat apa itu? Oh, supaya minimalkan insiden rate pada pasien. Jadi melindungi petugas, melindungi pasien lain, melindungi masyarakat dari paparan infeksi, ya. Paparan infeksi yang terjadi di rumah sakit. Tapi kita harus mempertimbangkan cost effectiveness. Jadi seyogianya ruangan itu seperti ini bersih, Mbok, ya. Oi, bro sister, ruanganmu itu harus bersih seperti ini. Jangan telanjang itu tempat tidur. Dikasih spray, siap pakai seperti ini. Ketika kita sekolah perawat, suruh ini pakai spray. Nggak telanjang. Terus nggak dibersihkan lagi, masuk lagi pasien lain. Itu lagi. Aduh, dosa lah kita di situ. Ya. Faktor risiko ini tadi endogen, eksogen. Ya. Endogen usia, status gizi, obesitas, merokok, kolonisasi mikroorganisme, penyakit penyerta. Eksogen dari petugas, tidak patuh terhadap kebijakan SOP, maka harus ada kebijakan. Adanya peralatan yang tidak steril, yang harusnya steril, nanti akan kita bahas. Ya. Kemudian lingkungan yang kotor. Penggunaan antibiotika yang tidak bijak dan rasional untuk para dokter. Jangan seenak-enak bikin kasih antibiotika. Itu akan membunuh semua mikropak kita yang ada di tubuh, ya. Nggak boleh. Ini ada 4 spesifik infeksi terkait pelayanan kesehatan, yaitu SSI atau IDO. Ya, SSI, surgical site infection, atau IDO bahasa Indonesia, infeksi daerah operasi. Daerah operasi, ya. Daerah sayatan. Jadi artinya gini, kalau misalnya pasiennya appendix, tapi sudah terjadi perforasi, tetap kita ambil. Karena dia kan di dalam yang infeksi, tapi kulit yang di site kan belum infeksi. Kemudian, kateter associated urinary tract infection, KUT, atau ISK. ISK terkait dengan pemakaian kateter urin. Kalau nggak dipakai kateter enggak. Kemudian central venous catheter relative bloodstream infection. Ya, ini bisa CLABSI atau PLABSI. Central line associated bloodstream infection atau peripheral line associated bloodstream infection. Ini kalau kita pasang alat. Kemudian ventilator associated pneumonia, VIP. Ini yang banyak pasien-pasien COVID karena yang diserang adalah sistem pernapasan. Oke. Jadi ini semua adalah terjadi pada pasien.
Pada petugas, nggak mungkin petugas IDO, nggak mungkin petugas ISKHIS, nggak mungkin petugas klapsi, nggak mungkin PAP, karena tidak dipasang alat. Kalau petugas dipasang alat, statusnya bukan lagi petugas, tapi pasien. Karena kalau saya bertanya ke dokter hati, bisakah petugas menjadi IDO? Bisa, Bu. Bisakah petugas menjadi ISK? Bisa, Bu. Gimana bisa? Emang kamu pakai kateter? Oke, tolong ya, pahamin ini. Ini kalau saya bertanya seperti itu. Siapa yang melaksanakan PPI? Semua kita. Bukan hanya komite PPI, bukan hanya perawat sama dokter, semua. Kewaspadaan isolasi ini ada 2 standar. Nanti akan dibahas juga habis ini. Standar kewaspadaan standar, lapis pertama. Lapis kedua, kewaspadaan transmisi. Kewaspadaan standar itu ada 11 poin. Kebersihan tangan, APD, limbah, lingkungan, etika batuk. Ya. Kemudian ada penyuntikan yang aman, ada penempatan pasien, ada pemrosesan alat, ada penyuntikan yang aman, ada lumbar fungsi. Tapi buat semua orang, kelima ini dilakukan. Dan ini harus disosialisasikan kepada semua orang yang ada di rumah sakit. Tentang kebersihan tangan, penggunaan alat pelindung diri, penanganan limbah, pengendalian lingkungan, etika batuk. Kalau yang transmisi, tugas perawat dan dokter. Nggak mungkin pasien. Saya mau dipindahin dong, saya kan sakit COVID, saya dipindahin ke ruang isolasi ya. Nggak mungkin, nggak bisa pasien ngomong itu. Yang ngomong itu adalah perawat sama dokter. Oke, surveillance IPCN. Ingat, surveillance IPCN atau IP. Oke, surveillance IPCN bukan link. Mohon maaf. Karena banyak orang bilang, dan surveyor juga yang melakukan itu link. No, saya 15 tahun saya mengambil. Link itu kerja di rumah sakit. Saya bilang, kamu kerja pasienmu, beresin pasienmu, jangan sampai infeksi pasienmu itu. Yuk nggak usah ngurusin surveillance, tapi catat apa yang kamu kerjakan. Oke, tolong. Inilah tugas seorang patient control, surveillance. Kalau kewaspadaan isolasi, semua kita. Pencegahan dan bandas, perawat dan dokter, bukan IPCN. Inilah IPCN link. Bagaimana mencegah tidak terjadi infeksi urin kateter. Bagaimana tidak terjadi IDO. Bagaimana tidak terjadi PAP. Bagaimana tidak terjadi klapsi. Itu kerjanya si link IPCN. Bukan ngurusin surveillance. Tolong kalau ada sini surveyor. Bukan tugasnya surveyor itu link itu surveyor. Tidak. Saya belajar di luar negeri sana semua IP. Dan saya juga mengerjakan itu, saya ngerjakan. Tolong. Itu makanya saya bilang, ini tugas utama. Bukan IPCN itu ngurusin asuhan keperawatan. Balik lagi ke bolak. IPCN ngurusin asuhan keperawatan, megang pasien, terus linknya melakukan surveillance. Itu ke bolak, saudara-saudaraku. Ke bolak itu. Ambil tupoksinya, sesuai tupoksinya. Tadi sudah saya sampaikan di PMK tadi, bahwa seorang IPCN itu melakukan surveillance. Tidak melakukan asuhan atau pengelolaan keperawatan. Jangan you sebagai kepala ruangan UGD menjadi IPCN. You kepala ruangan ICU menjadi IPCN. Amburadul kerjamu di ICU, amburadul jadi PP. Fokus, harus fokus. Pencegahan dan infeksi bandel ini pemakaian alat dan sebagainya kerja perawat dan dokter. Antibiotika urusan dokter. Tapi saya sebagai IPCN atau sebagai IPCD, saya kontrol dokter itu. Pakai APD, pakai antibiotik sesuai dengan kebijakan kita kah? Maka buatlah kebijakan penggunaan antimikroba oleh komite PPRA. Di komite PPRA duduk seorang IP. IP di sana duduk, IPCD ada. Saya ketika sana, saya duduk di PPRA. Dokter saya duduk di PPRA. Saya sama dokter ada 2 duduk di komite PPRA. Kenapa? Saya mau menceritakan ini tentang HIS kami. HIS kita tinggi dengan kumannya MRSA. Kita tahu MRSA penggunaan antimikroba yang tidak rasional. Ini saya ada data pendukung. Pasien 1 hari, 1 minggu pakai antibiotik 4 macam. Nah, nanti kalau mereka ngomong itu kan nggak mau terbuka. Saya kasih tahu. Ini 4 macam. Saya sudah bilang, hati-hati nanti terjadi MRSA. Benar MRSA. Itu yang saya lakukan. Ya begitu, saya di rumah sakit ngomong begini juga. Saya udah bilang waktu itu dokter, kenapa dokter masih kasih MRSA? 4 macam baru 1 minggu. Tolonglah benarin kerjanya. Jangan karena ada sesuatu hal. Jangan karena ada apanya.
Tapi harus apa adanya. Seperti itu. Saya bilang karena saya juga seperti itu. Saya nggak ngada-ngada. Ya mohon maaf buat teman-teman saya kalau ada sini nanti calon APCN. Saya kalau saya mau ambil uang, saya bisa ambil uang dari determen. Karena saya memegang APCN dulu di rumah sakit. IP saya megang. Saya kepala seksinya. Semua barang-barang melalui saya. Saya sampai mau disogok-sogok. Saya minta nomor rekening. Mau saya? Nggak mau saya. Kamu mau jurusan saya bilang. Kurangin aja biaya kamu di sana. Kalau saya lakukan itu, mungkin saya sampai sekarang kalau saya pensiun, jadi pensiun lah saya di rumah menjadi anggota RCTI. Ya, menjadi anggota cucu tambah imbalan lah, cucu siapa kayak saya belum punya cucu. Mungkin cucu tetangga lah titip sama saya lah segala macam. Jangan mulai saat ini kita harus setia. Tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa firman Tuhan. Oke, ini yang kita lakukan. Kapan dilaksanakan? Setiap saat ketika memberikan pelayanan kepada pasien. Ini adalah program PPI. Nah, inilah yang akan kita bahas. Ini satu slide 150 halaman. Mulai dari HAIS. HAIS ini apa, kenapa, 5W1H. Sampai VAP, IAD, KLAPSI, PLAPSI, IDO, ISK. Ini adalah HAIS yang kita sebut HAIS. Ya, itu tadi sudah sampaikan. Sudah saya sampaikan tadi itu. Jadi karena untuk mencegah HAIS ini dibuatlah program PPI, dibuatlah kegiatan upaya intervensi PPI yang kita sebut buat program PPI. Dalam program PPI saya buat 5. Saya ini sistematis supaya jalur pikir kita itu sistematis supaya enak, jadi nggak amburadul. Terapkan kewaspadaan isolasi. Tujuannya memutus mata rantai infeksi. Apa mata rantai infeksi? Yang tadi, yang 6 unsur tadi mata rantai infeksi. Agent, reservoir, port exit, transmisi, port entry, host. Memutus mata rantai. Dengan cara apa? Ada. Caranya ini. Ada 2 kewaspadaan isolasi memutus mata rantai. Kewaspadaan standar, lapis pertama. Kewaspadaan transmisi, lapis kedua. Lapis pertama ada 11. Hand hygiene, APD, limbah, lingkungan, peralatan pasien, penanganan linen, kesehatan karyawan, penempatan pasien, etika batu, penjagaan aman, dan praktek lumbar fungsi. Nih, yang mengerjakan kewaspadaan standar ini mengerjakan siapa? Semua kita. Bukan hanya IPCN, bukan hanya dokter di ruangan. Semua kita, termasuk saya. Kewaspadaan isolasi masuk semua. Kegiatan surveillance, siapa yang melakukan? IPCN atau IP. Tidak orang lain, bukan dokter, bukan perawat, bukan cleaning service, bukan. Pendidikan dan pelatihan siapa? Orang diklat, pengajarnya orang komite PPI. Pencegahan infeksi pemakaian anak siapa? Perawat dan dokter. Antibiotik siapa? Dokter. Dan ini sudah ada komite PPRA, maka di dalam komite PPI dasar, saya tidak masukkan lagi penggunaan antimikroba. Karena itu sudah ada komite PPRA dan sudah ada pelatihannya. Semua program ini dilakukan audit. Kita besok kasih audit. Tapi konsepnya, karena kalau mampu nanti itu udah tingkat lanjut. Kalau pelatihan IPCD atau pelatihan IPCN atau PPI lanjut. Ikrar juga demikian. Kami hanya kasih konsepnya saja. Kemudian ini dibuat, siapa yang membuat program ini adalah komite PPI bersama tim PPI dan IPCN. Oke, ini kewaspadaan isolasi. Nanti akan dibahas Bu Gortab setelah ini. Ini tadi lapis pertama, lapis kedua. Ini tadi sudah sampaikan, kontak, droplet, airborne. Jadi untuk merawat COVID, terapkan ini. Inilah yang untuk merawat COVID, kawan-kawan. Bapak, Ibu. Ya, inilah menerapkan kewaspadaan isolasi dan memutus mata rantai dengan menerapkan kewaspadaan isolasi. Memutus mata rantai infeksi dengan menerapkan kewaspadaan isolasi. Lakukanlah kebersihan tangan. Nanti ini satu-satu akan dipretelin, dijelaskan. Oke. Dan transmisinya dia melalui kontak dan droplet. Tapi kalau menghasilkan AGP, aerosol generating procedure, itu baru kita anggap sebagai airborne. Oke. Kegiatan surveillance ini juga ada, nanti akan kami kasih materinya. Ini untuk mendapatkan data infeksi, pelayanan kesehatan, dan penyebarannya, dan yang melakukan adalah seorang infection control. Ini pendidikan dan pelatihan diberikan kepada semua orang yang ada di rumah sakit. Lihat ini. Jadi untuk semua orang, cukup berikan pelatihan umum aja. Nggak usah lengkap seperti dasar. Apalah gunanya kita kasih pada orang umum, misalkan pada penunjang, misalnya gizi. Pencegahan infeksi pada pemakaian alat ventilator. Mana tahu dia tuh, ventilator aja dia nggak tahu.
Kan dia nggak merawat, nggak perlu itu dikasih. Apalagi kasih cleaning service, security, ya. Ketawa-ketawa mereka, saya punya pengalaman pergi ke rumah sakit, dia melibatkanlah si security. Saya kasihlah gambar, ya gambar genitalia wanita, genitalia perempuan. Ya gili-gili basah lah dia, karena dia nggak ngerti. Tapi buat kita udah biasa. Jadi nanti diberikan ke orang masyarakat itu, pengunjung, orang umum, ada PPI umum. Itu bukan PPI dasar dikasih. Kalau saya begitu, saya pelatihan saya ada PPI umum, ada PPI dasar, kemudian ada PPI lanjut. Itu dibikin di rumah sakit kita. Oke, jadi dokter penunjang. Jadi penunjang nanti satu, penunjang radiologi, farmasi, gizi, laboratorium, CSST, terapi, PRS, cukuplah kamu kasih ini 2 hari. Tapi untuk dasar kasih 3 hari. Oke. Ini pencegahan infeksi pada pemakaian alat dan teknik operasi. Nah, ini saya bikin, tapi saya nggak menjelaskan. Karena ini nanti akan dijelaskan besok satu persatu. Tapi inilah yang harus diterapkan semua orang, termasuk linknya tadi. Harus terapkan bandar skripsi, insersi maupun maintenance. Kadang insersi sama maintenance berbeda. Yang insersi adalah melakukan penusukan, yang maintenance adalah yang merawat. Kauti juga demikian, yang memasang kateter, urin kateter, dan yang merawat. Berbeda, ya. Orang berbeda. VIP yang masang adalah dokter, yang merawat adalah perawat. Bandas Indo juga demikian, ya. Yang melakukan intra itu adalah dokternya, perawatan adalah oleh seorang perawat. Ini antibiotika, ya. Berdasarkan PPRA nanti ada empirik, definitif, ya. Berdasarkan indikasi atau empirik dan definitif. Oke, ini audit. Nanti akan kita bahas sedikit audit. Yang diaudit adalah program PPI yang ada, ya. Kemudian Monef. Nah, siapa yang ngaku Monef? FPCN. APCN itu ada Monef. Kerjanya makanya besar, banyak. Makanya 1:100 tempat tidur. Nah, kalau 100 tempat tidur, ruang intensif itu 5-10%. Buatlah 10%. Hanya 10 tempat tidur ruang ICU. Bisa dilakukan? Bisa. Bisa. Tapi memang IP itu ya khusus dia IP. Kerjalah dia. Tapi kalau dia nyambi sana, nyambi sini, gimana dia mau fokus? Kemana-mana dia? Nggak bisa. Ya. Nah, kalau Monef dilakukan sebulan sekali tergantung kebutuhan. Ikra, nah, nanti kita belajar, besok lusa kita belajar Ikra. Ada Ikra program, ada Ikra renovasi. Renovasi kalau ada pembangunan atau konstruksi. Konstruksi atau renovasi. Sementara kalau misalnya program yang ada, ya ini dilakukan setiap tahun. Nah, ini bagaimana berhasil PPI? Ya, ini kalau saya lebih cepat ini ya. Faktor-faktor keberhasilan PPI tentu ada dukungan manajemen, oke? Ini pengalaman saya, ini nggak ada di buku. Ini dari saya, ya. Ini nggak ada di buku. Saya setelah saya sampai ini saya buat ini sudah setelah 8 tahun, ya, atau 10 tahun saya 8 tahun lah. Ternyata saya berhasil memang ada dukungan manajemen, ya. Setelah 8 tahun deh, ya. Dia 2000 karena ini waktu itu 2008, ini saya sampaikan di Hong Kong. So kalau tidak ada dukungan manajemen, nggak jalan PPI. Jadi tadi ditanya, bagaimana nggak mendukung? Nggak jalan. Jangan terima SK itu. Saya mau didukung. Dulu saya begitu. Pak Direktur, apakah Pak Direktur mendukung ini? Apakah Pak Direktur mendukung PPI ini? Kenapa kamu tanya begitu? Loh iya, saya mohon maaf dokter. Mau ngubah perilaku itu susah. Saya nggak bisa ngubah perilaku orang. Tapi itu sistem yang membuat perubahan itu. Harus ada sistem, saya bilang. Misalkanlah dokter. Dokter sebagai seorang direktur, tapi juga klinisi, nanti periksa pasien. Dokter tidak melakukan kebersihan tangan. Bolehkah saya mengingatkan dokter? Saya bilang begitu. Oh boleh, kenapa nggak boleh? Boleh, katanya. Terus saya bilang sama teman-teman saya, hei pada teman-temanku semua, direktur aja boleh saya tegur ya, apalagi kita-kita ini ya, sambil senyum-senyum saya. Jadi mari, karena berhasil PPI ini bukan saya. Kita semua, khususnya dukungan manajemen, maka manajemennya di atas saya buat. Kemudian struktur organisasi. Dulu kami di bawah komite medik. Ya, jadi di bawah komite medik berapa tahun kami di bawah komite medik? 2 tahun, nggak jalan. Saya pergi ke komite medik. Ya, nggak jalan. Saya ngomong, saya sosialisasi bicara. Saya dipanggil ketua komite PPI. Kosti, kenapa kamu kasih penyuluhan ke pasien-pasien seperti itu? Emang kenapa dokter? Dia juga saya kasih tahu. Nggak perlu, bumerang buat kita. Kenapa kau harus kebersihan tangan? Petugas kita harus kebersihan tangan, kamu bilang. Loh iyalah dok. Nanti juga mereka kalau kebersihan tangan kita juga, kan nanti mereka infeksi dong dok. Nggak boleh dong dok. Ini nggak bisa kamu ngomong. Oh nggak bisa dok, saya harus ngomong. Itu salah satu tugas saya. Saya bilang, karena saya udah belajar di luar.
Dokter nggak bisa ngomong begitu, dok. Itu job saya. Kalau nggak saya nggak usah sekalian efisien saya. Saya ngomong begitu. Nggak bisa, dokter. Terus saya kasih sama dia. Ini jobnya saya. Saya kasih. Dulu belum ada PMK. Belum ada PMK. Dulu kan masih tahun 2004 ke bawah. PMK itu kan 2007. 2006 kami membuat itu. Nggak bisa, dok. Tapi saya ambil buku literatur, buku bacaan. Ini bacanya dokter. Apa tugas infection control? Dan itulah yang saya masukkan ke Kemenkes. Saya ambil dari literatur, handbook. Ini dokter, saya bilang. Terus baru saya dikasih. Malah akhirnya, oh ya udah, saya malah dikasih laptop. Jadi itu saya bilang, jadi kalau saya kerja infection control, apa kata komite kalau nggak benar? Saya ngomong, nggak benar. Gitu. Oke, jadi dukungan, sesuai organisasi. Saya bilang sama direktur, Pak Direktur saya tidak boleh di bawah komite medik. Surat saya sudah berkali-kali tidak pernah di follow up. Jadi saya mau sesuai dengan di luar sana. Ya udah makanya bawa direktur. Peran dan fungsi infection control, yes. Banyak orang ada efisien tapi tidak berperan, PP nggak jalan. Itulah, ini apa saya tentang ini disertasi saya. Bahwa tanpa seorang efisien, PPI tidak akan jalan di rumah sakitnya. Itu yang saya 2015. Itu disertasi saya yang saya cari 2015 waktu saya di Malaysia. Jadi saya bilang, coba sekarang adakah rumah sakit jalan PP-nya tanpa seorang infection control? Ada nggak? Nggak ada ngurusinnya, nggak ada. Karena literatur di luar pun dibilang harus ada orang yang ngurusin infection control. Entah siapalah namanya itu, tapi ada orang yang full time mengurusin itu. Yang kita sekarang efisien namanya. Tapi saya membilang IP, infection preventionist, ahli pencegah infeksi. Maka minimal pendidikannya S2. Gitu. S2 minimal pendidikannya. Supaya dia bisa ngomong, bisa berargumen, bisa critical thinking-nya jalan. Dan bisa dia melakukan analisis, ya, interpretasi. Kemudian otoritas tim PPI. Harus punya otoriti PPI. Dimarahin orang nangis, oh nggak boleh cengeng, efisien, nggak boleh cengeng. Kenapa saya bilang otoritas tim PPI? Kenapa? Dulu kata gini, kok Kak Kosti itu negor-negor kita sih? Apa yang kita tegur-tegur Kak Kosti? Emang saya bawahannya? Nah, ini pelaksana ngomong. Kan atasan saya kan kakak, bukan dia. Kok saya ditegur-tegur sih? Nggak boleh inilah, jutang ginilah, harus beginilah. Kedengar ke kuping saya, kakak negor-negor anak buah saya ya? Iya, emang kenapa? Salah dia. Saya tegur, kenapa? Kamu kan rapat. Kepala kan ruangan kan rapat. Jam 8, jam 10 di B, di A. Nanti jam 10 sampai jam 12 di sini lagi. Jam 12 sampai jam 1 istirahat. Nanti jam 1 sampai di sana lagi. Nggak ada di pasien. Rapat melulu kerja. Saya nggak bisa cari kamu. Jadi saya ngomong, kenapa? Salah saya. Ya nggak bisa gitu lah Kak, melalui saya dulu. Melalui kamu. Kapan jadi kerja saya kalau melalui kamu? Morning report saya bawa. Pak Direktur, saya mau bertanya di forum ini. Bolehkah saya sebagai seorang infection control menegur orang yang tidak melakukan kesalahan? Kalau melakukan kesalahan? Boleh, kenapa nggak boleh? Kemarin kamu sudah bertanya, direktur aja boleh kamu tegur. Apalagi staf di ruang perawatan. Boleh kamu, wajib kamu tegur, katanya. Halo kepala ruangan, kepala instalasi, dengar? Jadi saya wajib ya menegur mereka ya. Jadi tidak harus melalui kepala ruangan atau kepala instalasi. Ini maka saya bilang ada otoritas tim PPI. Saya masukkan, nggak ada di buku ini. Tapi itu tadi karena saya ada didukung sama direktur. Jadi ketika saya presentasi ini, Prof. Seto bilang sama saya, Kosti, kenapa ketika kamu buat role infection control on the top? Oh tidak. Walaupun saya kencang, walaupun saya tegas, tapi kalau tidak ada dukungan direktur saya tidak bisa apa-apa. Oke. Kemudian tersedia fasilitas. Yes, harus tersedia fasilitas. Pak Direktur, kita tidak boleh pakai handuk-handuk. Karena pakai handuk itu menekan banyak kuman. Jadi kita harus pakai kertas. Emang bagaimana pakai kertas? Saya kasih tahu. Disediakan. Komitmen individu. Yes, ternyata harus berkomitmen. Sadarlah setiap orang di rumah sakit. Ngapain dia datang ke rumah sakit? Ya, ngapain dia datang ke rumah sakit? Melayani pasien. Dia melayani pasien ke rumah sakit. Dia punya tanggung jawab. Punya tanggung jawab moral, jadi dia harus peduli ke rumah sakit. Dia peduli dengan pasien, karena pasien titipan Tuhan, peduli sama pasien. Sadar karena itu orang-orang, karena dia juga punya tanggung jawab moral. Ini saya sampaikan. Jadi kalau saya, dulu teman-teman saya juga seperti itu kan, tiba-tiba meninggal mendadak. Kenapa? Ditabrak kereta api, mau kerja. Nah, ini saya bawa itu.
Kalian tahu nggak? Apakah kita tahu hidup kita besok lusa masih? Kita nggak tahu kan? Mari lakukan terbaik pada pasien. Kamu mau ditukar, kamu jadi pasien jadi petugas. Hal-hal seperti ini, jadi saya terlalu ngasih juga. Jadi efisien kontrol itu bukan hanya materi kita kasih, tapi bagaimana membuka mata hati mereka ketika melayani pasien. Saya sampai bilang di morning report, kalau perawat tidak punya hati lagi merawat pasien, move on aja jadi perawat. Pindah dia ke klinis, ke mana itu? Ke depan itu menjadi public relation kah, jadi apakah? Kasihan pasien-pasien dirawat oleh perawat yang punya hati nurani. Karena si Florence Nightingale bilang, seorang perawat harus punya mother instinct. Ya gitu kan, perawat-perawat. Jadi tolong, move aja. Ya benar, ada yang move on. Move dia jadi perawat. Pindah ke medical record. Ada pindah ke CSSD. Ya udah pindah aja. Jangan dia jadi perawat. Hanya perawat yang punya hati seperti itu. Ya, saya simpulkan. Jadi infeksi terkait pelayanan kesehatan atau HAIS masih masalah di seluruh dunia, ya termasuk Indonesia. Ini berdampak sangat buat kita. Bisa menjadi morbiditas, mortalitas sampai tuntutan hukum. Ini dapat dicegah diminimalkan dengan melakukan pencegahan pengendalian infeksi melalui program PPI, ya. Jadi program PPI harus diterapkan. Tadi sudah saya katakan. Kita bagaimana melakukan kewaspadaan isolasi, kemudian penerapan bandage, pemakaian alat, dan tindakan operasi, berikan pendidikan dan pelatihan, kemudian kegiatan surveillance, dan penggunaan antimikroba yang rasional. Keberhasilan ini tentu ada dukungan dari manajemen dan peran fungsi seorang infection control. Ya, kita harus merubah, ya, saling mengingatkan satu sama lain, dan berubahlah dari diri sendiri, jangan dari orang lain. Karena sering sekali ketika saya ke lapangan, Bu, dia juga begitu kok, Bu. Kak, dia juga begitu sih, Kak. Lu lihat orang. Dia dirimu dong, jangan lihat orang. Gitu. Karena pencegahan lebih utama dari pengobatan. Mulailah berpikir hal yang paling kecil sebelum berpikir hal yang paling besar. Dikasih tanggung jawab yang kecil, terima dulu baru nanti dikasih tanggung jawab besar. Sekian dan terima kasih. Ya, baik Bunda Saya Kosti. kembalikan kepada. Ya, terima kasih Bunda Kosti sudah menyampaikan paparan tentang konsep HAIS dan program PPI dengan sangat jelas. Ini sudah ada beberapa pertanyaan, akan saya bacakan. Yang pertama dari Eri Pins dari RSUD Porsea. Oh, Porsea mak. Porsea. Sian dia ada hita, sian Porsea ada hita. Ya, apakah benar ada penelitian yang mengatakan bahwa virus corona bisa mengawang di udara selama 8 jam? Monggo Bunda Gusti. Kan tadi udah terjawab. Ya. Udah kan? Ya, sudah Apa terjawab ya tadi? tadi. Jadi virus itu nggak bisa mengawang di udara, dia perlu inang. Ya. Dia perlu lendir-lendir. Kalau ada lendir udara, bisa nggak lendir-lendir di udara? Nggak bisa kan? Itu hanya mitos-mitos aja lah itu. Nggak bisa ya. Ya, sudah jelas ya. Terima kasih. Yang kedua dari Dwi Haryati, RSK Ngesti Waluyo. Penempatan pasien suspek di ruang isolasi sebaiknya bagaimana? Monggo silakan Bu Kasti. Penempatan pasien di ruang isolasi. Ya. Ini ruang isolasi tolong ini ya. Tadi kan saya bilang kewaspadaan isolasi ada 2 lapis. Standar dan transmisi. Kalau standar itu yang tadi yang 11. Kalau transmisi ada 3. Transmisi kontak, transmisi droplet, transmisi airborne. Kalau transmisi kontak, tempatkan tersendiri. Ya, tersendiri, sebenarnya nanti dibahas itu. Tersendiri, kalau nggak bisa di-cohorting, digabung dengan jarak minimal 1 meter. Ya, minimal 1 meter. Tekanannya normal, luar dalam sama saja. Ya. Kemudian droplet. Droplet ini juga tersendiri, ya tersendiri. Kalau kontak itu misalnya MRSA, ya droplet tersendiri. Jadi misalnya SARS gitu, flu. Jadi dia tersendiri, tekanannya juga masih biasa, sama aja. Luar bawah, luar dalam juga bisa nggak apa-apa. Tapi ventilasinya, pertukaran udaranya yang harus benar dilakukan. Ketiga adalah airborne. Kalau airborne ini tekanannya harus negatif. Maksudnya tekanan negatif apa sih? Kalau tekanan negatif, udara dari luar, udara dari dalam
nggak bisa masuk keluar, tidak bisa keluar. Jadi dari luar masuk ke dalam itu tekanan negatif. Tolong perhatikan ya. Kalau tekanan negatif pada pasien TB, karena pasien TB itu mengeluarkan mikobatrium dari muka-muka banyak di udaranya, maka tekanan harus negatif. Jadi udara dari ruang isolasi tidak bisa keluar. Karena di sains demikian dipakai alat manahelik supaya tekanannya lebih rendah di dalam. Jadi nggak bisa keluar. Itu tekanan untuk airborne. Ini COVID ini dia tadi saya bilang kontak sama droplet. Karena dia kontak sama droplet, tekanannya sama aja, biasa aja. Tapi kalau melakukan tindakan menghasilkan aerosol, maka tekanannya negatif. Di ruang isolasi dengan kondisi pasien yang sudah sulit, misalnya sudah pasang ventilasi, ya bolehlah tekanan negatif. Tapi kalau isolasi seperti biasa, nggak perlu tekanan negatif. Contohnya di Wisma Atlet, mereka nggak tekanan negatif, pasien-pasien dirawat sana, biasa aja buka jendela. Biasa aja dibuka. Nggak apa-apa. Ya, itu maksudnya transmisi. Ya. Dan satu lagi pasien kalau misalnya daya tahan tubuhnya turun, misalnya dia operasi yang memerlukan daya tahan tubuh. Jadi dia tekanannya juga nggak boleh dari luar masuk ke dalam. Jadi dia harus tekanannya positif seperti itu. Ya, itu aja. Baik. Lanjut yang ketiga dari Rina Pangesusti, Rumah Sakit Panti Dr. Cipto, Semarang. Untuk penanganan linen di poliklinik yang dalam sehari 400 sampai 500 pasien per hari. Apakah harus satu pasien ganti spray? Udah, silahkan. Baik, sebenarnya nanti dia dibatasi, tapi nggak apa-apa. Jadi linen, kalau di poliklinik 400 sehari, ya 400 sehari. Itu sebenarnya nggak usah pakai linen atau pakai kertas. Kalau di luar negeri itu dia pakai kertas, ya. Jadi dia hanya sampai kertas, setiap pasien diganti. Jadi itu satu gulungan itu lebih kurang bisa sampai 500 gulungan. Jadi agak besar dia sebesar berangkat itu. Untuk di poliklinik, jadi setiap pasien dipasang. Pasang keluar, nanti dilap lagi, terus dipasang lagi, seperti itu. Kalau pakai sampai 400, saya kira nggak rasional juga ya. Gitu. Kalau memang benar 400 di poliklinik, saya nggak tahu lah. Jadi itu tergantung dari kebijakan dari rumah sakitnya. Tapi lakukanlah dekontaminasi, kalau nggak pakai spray, tapi lakukan dekontaminasi setiap pasien. Itu sebenarnya non kritikal, jadi risiko infeksinya kecil. Begitu ya, baik. Terima kasih. Yang keempat dari Lea, Rumah Sakit Emmanuel, di era pandemik ini untuk meminimalkan penularan melalui kontak, kegiatan vital sign di poliklinik seperti tensi pasien, bolehkah selalu menggunakan handscoon? Monggo, silakan Bunda. Sekarang saya tanya, pasiennya COVID kah? Kalau pasiennya nggak COVID nggak usah. Ya. Tapi kalau pasien COVID di ruang COVID, iya. Gini deh, kan semua kita anggap suspek. Ya. Kita anggap semua suspek kan. Jadi pasien itu nggak harus anggap suspek. Kau harus pakai sarung tangan. Useless. Makanya dibilang kebersihan tangan. Setelah menyentuh pasien, menyentuh seluruh perlengkungan, lakukan kebersihan tangan. Kebersihan tangannya lakukan. Tapi kalau dia udah confirm, sudah di ruang isolasi, kamu menyentuh, ya pakai sarung tangan sama gaun. Dah? Ya, baik. Dari Kumawa, dari Rumah Sakit Panti Dr. Cipto, untuk pemberian nebulizer pada pasien probable, apakah dianjurkan mengingat transmisi lewat airborne? Ya, jadi untuk yang itu memang ada mengatakan itu dia menghasilkan aerosol. Jadi ini boleh ya, boleh tidak. You mau boleh pakai N95 silahkan. Tapi sesungguhnya kita pakai masker, kemudian kita pakai face shield, udah aman. Kita kan nggak selalu tungguin juga. Sebenarnya kita sudah aman. Tapi seandainya you mau pakai N95, itu masih bisa ditoleransi, masih bisa diterima lah. Tapi kalau hanya periksa pasien, pakai N95, itu nggak bisa diterima. Oke, baik. Ya, sudah jelas ya. Kemudian dari Ati, Rumah Sakit Panti Dr. Cipto, untuk pasien operasi bersih. Di tempat kami, hari berikutnya dibuka dan pasien boleh pulang. Apakah tetap boleh dilaksanakan? Hari, silakan Bu Kosti. Boleh, operasi bersih. Boleh. Ya. Apakah rumah sakit COVID? Enggak. Operasi bersih, besoknya pulang. Operasi apa ya? Operasi biasa, Bu. Pasien operasi bersih. Ya, ini pasien biasa. Pasien biasa. Tarik kutil, bisa pulang. Kalau appendix, besok nggak bisa pulang. Sesar, besok nggak bisa pulang. Operasi apa dulu? Kasih contoh dulu ini. Jadi tergantung.
bisa dipakai kalau plastik bersih gitu loh. Jadi gini maksud saya gini loh, kalau operasi apa harus jelas gitu. Bersih itu operasi jantung itu operasi bersih. Ya, operasi jantung operasi bersih. Terus operasi sekarang terus besok pulang, itu operasi apa ya? Besok pulang kutil kali. Seksio nggak mungkin pulang besok. 3 hari. Emang pulang besok? Paling nggak sekarang 3 operasi hari. besok. 3 Ya, hari. lusa lah pulang. Ya. Day 1, day Baik. 2, day 3. Ya gitu Yes. bisa silakan. Bersihkan aja. Ya. Kemudian dari Clara, Rumah Sakit Emmanuel, sejauh mana otoritas tim PPI dalam pengelolaan staf dan apakah tim PPI sifatnya memberi masukan atau punya otoritas penuh dalam menegur staf? Pada kenyataannya di lapangan banyak kendala. Di lapangan, Bunda. Silakan, Bunda. Dalam hal PPI punya otoritas. Tadi Ya. kan bisa bikin otoritas tim PPI. Ada kan tadi? Ya, ada. Otoritas PPI ada. Tapi itu sudah kita berkomitmen. Ngomong dulu, kalau saya ngomong, kan saya bilang tadi, saya udah kasih contoh kan. Pak Direktur, bolehkah saya mengingatkan? Kan saya bilang tadi kan. Itu kalau Pak Direktur, boleh. Jadi udah diomongin, itu sudah ada. Bahwa Komite PPI punya hak menegur seseorang kalau membuat melanggar kebijakan PPI. Kan ada kebijakan PPI. Gitu. Ya. Punya otoritas. Ya, punya otoritas ya, Bu. Dalam Kemudian hal PPI. terakhir ini di chatnya ada dari Sabarwati Andayani dari Rumah Sakit BK Bokor, Turen, Jawa Timur ya ini ya. Apa yang perlu dilakukan untuk mencegah penularan COVID-19 di kamar operasi, sedangkan kamar operasi merupakan ruang dengan tekanan positif? Apa yang dapat dilakukan? Ya. Baik. Kamar operasi, kalau dia diintubasi, ini operasinya operasi apa lagi ya? Kalau perlu dia operasi ini, perlukah dia harus diintubasi, ditidurkan? Buatlah nanti dia intubasinya itu di luar, di antar rumah. Buatlah antar rumah untuk dia intubasi. Baru masuk ke dalam. Petugasnya suruh pakai N95. Jadi sesungguhnya gini, kalau ada organisasi mengeluarkan suruhnya tekanan negatif, kita bisa bayangkan nggak ruang OK itu tekanan negatif? Nanti udara dari luar sana masuk ke dalam. Apalagi kalau operasi jantung, 5 jam dibuka. Dibikin, jadi masuklah semua. Buka jantung apa nggak vital. Petugas kan sudah pakai masker N95. Dan kemudian gini loh, menghasilkan aerosol kan pada saat intubasi doang. Setelah itu kan pasti udah tidur. Tidur kan? Pasti nggak batu-batu lagi kan, udah ditidurkan kan? Kenapa terlalu takut kita? Gitu loh. Jadi pakai APD yang komplit, itu aja. Ya, baik. APD komplit ya, Bu. N95. N95 untuk aerosol ya. Yes. Baik, ini saya rasa sudah semua saya bacakan pertanyaannya. Terima kasih Bu Kosti untuk sesi yang ketiga. Terima kasih yang luar biasa untuk Bu Kosti, kita berikan penghargaan, tepuk tangan. Baik, sebelum saya mengakhiri, saya berterima kasih kepada semua peserta. Ya, saya memang ngomongnya harus tegas. Orang-orang PPI itu harus demikian, karena tidak boleh lembek-lembek. Jadi untuk itu saya mohon maaf. Kalau ada yang merasa kena tersinggung sedikit hatinya, saya mohon maaf. Tetapi orang infeksi kontrol memang harus seperti itu supaya PPI itu jalan. Ya, sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati.